Pernyataan Pak Abdul Khoir tadi, hukum dijadikan alat kekuasaan. Bang Junimat terlebih dahulu menanggapi. Iya, hukum itu bukan alat kekuasaan, tapi hukum itulah cara untuk memproses seseorang sesuai dengan alat bukti, ya, sesuai alat bukti. Nah, yang kedua, kalau memang Pak Muhammad mengatakan hukum menjadi kekuasaan, silakan dibuktikan saja, ya. Tentang ada penistaan agama tidak diproses bahkan berhenti sudah SP3, ada namanya Piston Escodat segala macam. Menurut saya sudah selesai itu. Dan saya sudah cek ke kepolisian, nggak ada masalah itu di sana. Nah, apakah sekarang Pak Ramadan sudah pernah ya langsung bertemu dengan penyidiknya, langsung bertemu dengan direkturnya untuk menanyakan ini? Begitu Pak. Bukan demo Pak. Tanyakan langsung mana proses kerjanya, mana alat buktinya. Mereka juga kooperatif kok. Enggak, tadi itu pernyataan itu kooperatif. Tadi, hukum alat kekuasaan itu dari Rosenkor, Law Institute of Social Engineering. Mokhtar Kusumatma aja mengartikan tool di situ alat, bukan alat tapi sarana. Kenyataannya bukan sebagai sarana, sebagai alat untuk menindas kaum yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Kalau disebut Pak Ramadan menindas, Bapak silakan sampaikan siapa yang ditindas. Loh, banyak Pak. Siapa Kalau yang Bapak ditindas? banyak berita, banyak laporan Komnas HAM. Enggak Pak, maka saya bilang Pak, tolonglah kita anak bangsa ini yang bisa berdiri di sini Pak, tidak memprovokasi, tidak menyesatkan orang-orang berpikir Pak. Saya tidak memprovokasi, saya tidak menyatakan. Begitu. Kalau memang Bapak merasa ada kejoliman, ada fitnah, ada ketidakproses hukum, silakan proses hukum. Loh, jangan bicara proses hukum negara ini bagaimana statement politik ini tugas kita. Politik hukum itu dicorongkan dengan sistem politik yang dibangun dalam rangka penegakan hukum. Pak Khoir namanya. Pak Khoir. Pak Abdul Khoir. Abdul Khoir Ramadan kan namanya kan? Iya. Abdul Ramadan. Saya panggil Ramadannya Pak. Kan begitu. Saya Pak Ramadan, ya walaupun saya DPR, ketika ada rakyat, ya khususnya di dapil saya, yang minta bantuan hukum karena dijolimi, saya akan turun Pak. Nah itu semua orang Pak, sebentar Pak. Saja. Sebentar Pak. Saya cross check ke Polres Simalungun misalnya. Pak Kapolres, tolong datanya ini. Mereka tunjukkan kok. Ini Pak prosesnya. Artinya apa? Yang bohong itu adalah rakyat saya dalam tanda petik Pak. Nah ini Pak. Nah, Pak Ramadan sudah pernah nggak cross check ini Pak? Kita sudah pra-peradilan, Ade Armando itu faktanya udah dicabut SP3-nya, tidak dilakukan. Yang lain demikian lama pelaporan itu tidak jelas unjuk rimbanya bagaimana. Giliran pihak kita langsung dengan cepat diproses. Ini kan ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Mestinya. Bagaimana mengkonsepsikan hukum itu yang bukankah adil? Itu sebuah gambaran bahwa tidak terbukti, tidak bisa. Fakta sudah berbicara yang disampaikan Komnas HAM, YLBHI, kajian-kajian akademik menyatakan bahwa negara hukum kita kalau Pak Ramadan sudah bicara begitu, saya ingat Pak semester 1 Pak, the man in the street. Bapak pakai istilah itu Pak. Bapak baca gak laporan? Hukum itu adalah ram lalu lintas untuk membaca Pak. Abang baca gak laporan World Justice Project? Saya baca Pak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Saya baca Pak. Iya, hasilnya apa? Semua dalam hasilnya proses, apa? Lah, sebentar Lo Pak. nggak tahu. 20% indeks kepuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. 20% minim. Hasil itu Pak harus diuji Pak. Lo ini kan penelitian, Pak. Penelitian itu diuji, Pak. Semua diuji, Pak. Udah diuji ada dengan hipotesa, metodologi Pak. tertentu. Ada hipotesa, bukan Pak. Uji di pengadilan. Lo nggak bisa, Pak. Pengujian itu melalui sebentar, metodologi. Pak. Semua itu melalui responden, Pak. Benar-benar respondennya. Hasil responden kalau tidak bisa keberatan Bapak dibikin lagi. Lo nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Semua hasil penelitian mesti diuji, Pak. Penelitian diadu dengan penelitian, Bapak bukan sekolah, dengan Pak. pikiran seseorang Bapak sekolah. pribadi. Nggak Ini bisa. kita semua sekolah, Pak. Semua sebenarnya kita diuji, Pak. Bang Abdul Khoir, Bang Faisal, Ini tidak bisa kita dengarkan perspektif dari Bang Faisal. Bang Junimat ditahan dulu. Bang Abdul Khoir dan juga Bang Junimat ditahan. Kita kasih kesempatan Bang Faisal. Hormati hasil penelitian. Bapak ditahan dulu Bang Faisal silakan. Baik, Pak Abdul Khoir ditahan Bang Abdul Khoir. Baik. Kesadaran akan hak seorang warga negara terhadap bangsa negaranya, hak dan kewajibannya itu berbanding lurus dengan kesadaran tentang masa depan bangsa itu sendiri. Apa yang dipertunjukkan oleh dua orang pintar kita hari ini yang berantem dan saya dengan Rocky membiarkannya adalah salah satu dampak dari kesadaran yang semakin besar itu. Sebenarnya ini tinggal diarahkan saja sebagai sebuah komunitas bernama bangsa untuk kemudian kita lebih kristalisasi lagi tentang kesadaran itu. Misalnya ketika ada sesuatu seperti yang dikeluhkan oleh Pak Khoir, maka kemudian dia melakukan mekanisme yang resmi bernama apa? Penegakan hukum.
kadang-kadang memang kita kecewa Pak Hoyer, bukan cuma Anda saja. Kami saja yang anggota DPR, misalnya dulu ketika saya masih anggota DPR, itu juga kadang-kadang merasa, ini kok nggak benar gitu loh, ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi ini adalah kesepakatan besar. Dan kita koreksi. Iya, kita koreksi. Bahwa kemudian Bapak tidak puas, bukan cuma Bapak, kita semua kok. Kesempurnaan itu tidak akan pernah datang, sebab bangsa ini berproses. Maka menurut saya sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah membuat peradaban hukum kita menjadi semakin baik. Dan itu harus kita tunjukkan bersama. Dengan cara kita bertutur, dengan cara kita memandang masalah. Jangan terlalu cepat tersinggung. Ya kan, misalnya bukan cuma Anda. Saya mengkantor pernyataan paham. beliau, saya Jangan. tersinggung. Saya misalnya, kadang-kadang juga merasa saya tersinggung. mungkin barangkali saya terlalu cepat tersinggung. Dengarkan Rocky bicara begitu gitu ya. Nah, Jangan menurut saya- baperan ya, Bapak. Iya, jangan Jangan baperan. baperan ya. Yang penting adalah sebenarnya adalah kesadaran itu bahwa selain kebebasan yang harus ada pada kita karena itu sifatnya sangat hakiki, ada juga batasan-batasan bernama etika dan undang-undang. Oke, Bang Rocky. Yaitu bernama etika dan undang-undang. Karena itu, kalau kita terlalu banyak hukum, itu pertanda demokrasi nggak jalan. Itu di mana-mana dalilnya begitu tuh. Nah, saya mau terangkan ke depan itu bahwa pemerintah akan menghadapi banyak problem yang nanti akan mengganggu segala macam impian Pak Jokowi tentang Indonesia, ekonomi segala macam itu. Misalnya soal omnibus law ini nih di tingkat pekerja itu. Itu wordingnya itu menghina pekerja. Pekerja itu disebut di situ easy hiring and easy firing, mudah dipekerjakan sekaligus mudah digusur, mudah diberhentikan. Jadi ini betul-betul negara yang nggak paham tentang tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau saya bilang pemerintah nggak paham, memang betul omnibus law itu bertentangan dengan Pancasila, sehingga timbul istilah apa namanya buruh yang terlunta-lunta gitu, precarious proletariat. Dan kita ingin agar supaya ada pikiran baru tentang masa depan. Yang kedua, soal Uyghur. Itu DAP cuma bilang kami akan pakai soft diplomacy. Oh, ini dalam urusan HAM nggak ada soft diplomacy. Itu tuntutan publik internasional. Masa soft diplomacy? Jadi soal-soal begituan yang harusnya diperbaikilah. Mumpung masih ada sisa hari tahun baru, jadi sambil liburan tuh coba Presiden tuh renungkan apa yang dia lakukan selama ini. Terima kasih banyak Bang Rocky, Bang Akbar Faisal, Bang Junimat, dan juga Bang Abdul Hoyer. Kita tatap bagaimana kualitas penegakan hukum dan juga catatan demokrasi tahun depan, tahun 2020. Semoga makin baik di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Saya Ruben Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak buat gue. Bang Rocky, thank you Bang.